Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Sekarang kami akan belajar dan mengenal lebih jauh tentang Ester hamba-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pembelajaran ini, agar pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sikap peduli dan tanggap terhadap keprihatinan sesama semakin menipis. Manusia zaman sekarang cenderung memperjuangkan keprihatinan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya masing-masing. Sikap peduli dan setia kawan tidak lagi menjadi semangat dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana pentingnya sikap peduli, sikap keprihatinan dan sikap setia kawan tanpa membeda-bedakan, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan dalam memperjuangkan keadilan bagi sesama. Materi kita hari ini tentang Ester, perempuan pemberani. Mari kita dengar bersama-sama kisah Bunda Teresa dari Kalkuta. Bunda Teresa lahir di Kerajaan Ottoman pada tanggal 26 Agustus 1910 dan ia meninggal di Kalkuta, India pada tanggal 5 September 1997. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma berketurunan Albania dan berkewargaan negara India. Ia mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta, India pada tahun 1950. Selama lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan sekarat. Sementara ia membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, Bunda Teresa diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberi gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Dalam gereja, beatifikasi atau dalam bahasa Latin beatus yang artinya berbahagia adalah suatu pengakuan atau pernyataan yang diberikan kepada orang yang telah meninggal bahwa orang tersebut adalah orang yang berbahagia. Beatifikasi diberikan kepada orang yang telah dianggap telah bekerja sangat keras untuk kebaikan atau memiliki keistimewaan yang spiritual. Pada tahun 1970-an, ia menjadi terkenal di dunia internasional karena pekerjaan kemanusiaan dan advokasi hak-hak miskin dan tak berdaya. Oke, baik anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan kisah Bunda Teresa. Bunda Teresa mendapat gelar dari Paus Yohanes Paulus II karena selama lebih dari 45 tahun ia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan sekarat. Bunda Teresa mendapat gelar Beata Teresa dari Kalkuta yang artinya berbahagia. Anak-anakku yang terkasih, dari kisah Bunda Teresa kita dapat belajar untuk saling membantu sesama yang menderita. Karena dengan membantu orang lain, kita dapat meringankan beban atau penderitaan yang sedang mereka alami. Selain itu juga, dengan tolong-menolong, kita dapat menciptakan kerukunan, suasana akan terasa tentram dan damai, serta memperkuat tali persaudaraan. Nah anak-anak, apa kata firman Tuhan tentang tema kita pada hari ini?
tema kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Ester bab 2 ayat 2 sampai 21. Ester memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikan yang ia miliki merupakan anugerah Tuhan. Dengan kecantikan wajah serta keelokan hatinya, ia berperan sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsanya. Dari bacaan kitab suci tadi, kita dapat meneladani sikap-sikap Ester, yaitu sikap kesederhanaan, keberanian, kecantikan hatinya, serta sikap peduli. Ester sebenarnya bisa hidup bahagia di dalam istana raja, tetapi karena ia peduli dengan penderitaan bangsanya, ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan bangsa. Anak-anakku yang terkasih, dari kisah Bunda Teresa dan bacaan kitab suci, kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita harus saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia kaya maupun miskin. Ibu berharap kalian bisa menjadi anak yang peduli terhadap sesama yang menderita. Bantulah teman-teman kalian jika mereka mengalami kesusahan, karena dengan begitu kita dapat merasakan apa yang mereka alami. Oke, baik anak-anak, sekian saja materi kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu selama pembelajaran kami berlangsung. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih, sampai berjumpa lagi.